Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Memalukan sekali begitu ya. Dengan adanya situasi seperti ini KPK ya, sepekan yang lalu begitu ya, dan bahkan sepekan ini begitu ya, sudah ada berita-berita yang kemudian memberikan tamparan keras kepada KPK begitu ya. Salah satunya adalah terkait dengan asusila, terus kemudian pungli, terus yang terakhir ini adalah terkait dengan adanya ya maling teriak maling atau ada korupsi di tubuh KPK itu sendiri. Yang terakhir itu adalah ada yang kemudian ya si Firly Bahuri terkait dengan kebocoran dokumen ya. Kemana selama ini pimpinan KPK begitu ya? Kok seolah-olah ada sesuatu yang kemudian terungkap di situ begitu ya. Ini terkuak ya. Pegawai KPK yang make up biaya perjalanan dinas diduga uang habis untuk pacaran. Bayangkan begitu kan. Hanya gara-gara untuk pacaran di situ begitu kan ya. Korupsinya itu semua rata-rata. Kenapa orang-orang yang korupsi di situ begitu? Rata-rata memainkan punya istri dua, terus kemudian memainkan perempuan di situ, terus kemudian dijadikan sebagai dampak bahwa itu adalah hasil dari upaya mereka begitu kan ya. Apakah mereka melakukan satu tindakan yang kemudian mengarah kepada asusila dan sebagainya begitu kan. Ini kan tidak etis bagi mereka ya. Korupsi hanya dijadikan seperti itu. Bayangkan begitu ya. Begitu kacaunya mereka di negeri kita begitu ya, sebagai penegak ya yang kemudian punya integritas yang luar biasa di situ KPK ya, pada akhirnya terjadi dengan adanya seperti ini. Hanya korupsi dijadikan ya buat pacaran di situ, untuk pacaran begitu. Bayangkan ya hasil korupsinya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen ya. Terkuak pegawai KPK make up ya biaya perjalanan ya. Ini ya beritanya ya. Terkuak pegawai KPK make up biaya perjalanan dinas ya, diduga uangnya habis untuk pacaran. Bayangkan begitu ya ini. Bubarkan saja KPK ya, bubarkan saja KPK. Nggak ada KPK korupsi ya, tetap saja tumbuh subur ya. Malah orang-orang KPK-nya yang terjerat suap, tindakan amoral ya, make up anggaran. Selama ya hukumnya tidak tegas dan diobok-obok, penguasa KPK tidak ada gunanya. Betul begitu kan? Jadi artinya apa? Artinya selama ini seharusnya begitu ya, lembaga KPK ini pecat semua di dalamnya begitu kan? Ya dengan cara-cara membersihkan seperti itulah menjadi cikal bakal bahwa KPK akan tetap dihormati dan dipercaya oleh masyarakat begitu. Kalau tahu-taunya seperti ini, ngapain kita harus percaya terhadap lembaga itu begitu kan ya? Dan bahkan KPK ini bukan lembaga anti korupsi yang sebenarnya. Di mana-mana ada korupsi. Menerapkan nilai agamis jauh lebih baik dari TWK. Gimana mau bersih-bersih wong sapunya saja kotor, lembaganya ya, lembaga mana lagi yang bisa dipercaya di Indonesia ini begitu. Bisa jadi begitu kan. Ini kritikan-kritikan dari netizen luar biasa di situ begitu. Bayangkan begitu. Dengan adanya seperti ini begitu, masyarakat sudah tidak begitu percaya lagi terhadap ya, lembaga anti rasuah KPK ini begitu. Kenapa? Karena di satu sisi sudah menunjukkan bahwa di dalamnya sudah bobrok begitu ya. Apalagi di situ begitu. Ini hancur ya ini. Hancur pemberantasan korupsi di era Jokowi, KPK digembosi melalui Undang-Undang KPK baru. Pegawai yang telah teruji integritasnya dipecat melalui TWK. Hasilnya ini korupsi merajalela, korupsi administrasi di KPK, pungli di KPK, pimpinan tercela ya. Indeks korupsinya hancur. Bayangkan begitu kan. Ini kan sudah jelas-jelas di situ begitu. Rusak begitu kan. Apalagi masyarakat, masa masyarakat mau percaya lagi terhadap lembaga KPK yang sudah seperti ini begitu kan. Kalau tidak dibenahi di dalamnya, coba bersihkan dengan sapu yang bersih, bukan dibersihkan dengan sapu yang kotor begitu kan. Sama aja di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini terkuak pegawai KPK make up biaya perjalanan dinas diduga uang habis untuk pacaran. Bayangkan begitu ya, dikutip dari gelora.com ya. Ini pegawai admin Deputian Penindakan dan Eksekusi ya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ya, diduga melakukan praktek korupsi berupa hasil ya make up perjalanan dinas untuk jalan-jalan atau hanya liburan ya. Bahkan diduga manipulasi atau menggelembungkan biaya perjalanan dinas ke luar kota ya penyidik KPK. Perbuatan NAR mengakibatkan kerugian negara mencapai 550 juta ya, setengah miliar. Bayangkan begitu ya. Ini kacau begitu. Katanya untuk buat jalan-jalan begitu ya.
Lalu uangnya dipakai pacaran, belanja baju, ngajak keluarganya jalan-jalan, kata sumber di internal KPK ya. Bahkan sumber ya dari suara.com menyebutkan peristiwa itu diduga terjadi saat penyidik KPK menangani kasus korupsi yang menjerat Bupati Probolinggo ya, Puput Tantriana Sari pada Agustus 2021. Itu kan sudah jelas-jelas di situ begitu ya. Kalau sudah untuk pacaran, buat baju sebagainya begitu kan, ini kan kacau begitu ya. Korupsinya ya seperti itu terus begitu kan ya. Inilah yang kemudian kalau sapunya membersihkan KPK dengan sapu yang kotor ya, seperti itu akibatnya begitu ya. Tetapi inilah penegak hukum begitu ya. Masyarakat kita harus awasi itu begitu. Modus yang diduga dilakukan manipulasi biaya perjalanan dinas penyidik di laporan pertanggungjawaban. Di antaranya tiket pesawat, hotel, penyewaan kendaraan, dan uang makan. Caranya dia ya yang manipulasi jumlah orang yang berangkat ya plus bikin bukti bayar bodong ya, kata sumber tersebut. Bahkan untuk kendaraan diduga manipulasi penyewaan mobil para penyidik yang bertugas ya. Mobil disewa sebenarnya 4 unit untuk 5 hari ya. Lalu pada pertanggungjawaban ya, laporan manipulasi menjadi 6 mobil ya untuk 7 hari. Bahkan kemudian untuk tiket pesawat, diduga menambahkan harga tiket dan menambahkan jumlah personel yang berangkat di laporan pertanggungjawaban. Begitu juga dengan biaya hotel. Namun jumlah berbeda dengan personel yang turun ke lapangan. Bahkan terungkap karena pegawai KPK mengeluh begitu ya. Di satu sisi mengatakan kasus korupsi di internal KPK terungkap setelah adanya keluhan dari pegawai KPK karena uang perjalanan dinasnya dipotong begitu ya. Bahkan ya kalau ya mana mungkin begitu ya bekerja ya terus kemudian turun ke bawah begitu kan, tidak ada biayanya sama sekali ya mana mungkin KPK bisa bergerak di situ begitu ya. Bahkan dengan keluhan adanya proses administrasi yang berlarut dipotong uang perjalanan dinas yang dilakukan oleh oknum tersebut kepada kawai KPK yang melaksanakan tugas perjalanan dinasnya, kata Sekjen KPK Cahaya Harefa ya saat menggelar konferensi persnya. Bahkan setelah itu begitu ya, mendapat laporan ya, KPK mengambil langkah dengan melakukan pengusutan ya. Inspektorat melakukan pemeriksaan dan penghitungan dugaan kerugian keuangan negara dengan nilai 550 juta dengan kurun waktu ya 2001 sampai 2022. Kekinian bahwa perkara tersebut ya akan diserahkan ke Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK. Kemudian KPK juga berkoordinasi dengan Dewan Pengawas untuk dugaan pelanggaran etik. Dari kami sudah menyampaikan hal itu ke Deputian Penindakan dan Eksekusi ya, dan juga nanti kita akan laporkan ke Dewan Pengawas ya, kata Cahya. Ya Dewan Pengawas saja tidak bisa memecat, ngapain begitu kan ya, pada akhirnya pecat di orangnya begitu, yang melakukan asusila, yang melakukan korupsi, terus kemudian orang-orang yang kemudian membocorkan dokumen itu begitu kan, terus kemudian orang-orang yang mencabuli itu begitu ya, apalagi ada pungli, pecat semuanya mereka begitu kan. Kalau tidak dipecat maka efek jera kepada siapapun itu dianggap sebagai enteng saja begitu kan. Masa dengan adanya seperti itu hanya dipotong gaji dan sebagainya begitu. Kewenangan KPK apa di situ begitu ya. Maka jelas-jelas sebagai rakyat jelata seperti saya ini mengkritik habis-habisan kepada lembaga KPK yang kemudian bagaimana cara membersihkan KPK di dalamnya, bukan dengan cara-cara sapu yang kotor di situ begitu kan. Ya tentu kita sapunya harus bersih dulu begitu untuk menyapu di dalam KPK itu sendiri begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.